Cie buzzernya rusuh bilang, kenapa yang nyuap itu nggak ditahan juga, nggak diperiksa juga? Orang ngelapor dia nggak salah aja, itu pasti di BAP ya. Yang duluan melapor lah yang di BAP duluan, baru nanti yang terlapor begitu. Tapi kan sampai dia ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan itu kan bukan karena suap menyuap, tapi diduga memeras, mengancam, dan TPPU. Itulah uang yang 2 miliar ditransfer itu ke PT untuk membayar cicilan rumah atau termin ke-13 rumahnya si Nikita Mirzani gitu loh. Jadi poinnya bukan suap ya, apalagi seperti rekaman yang beredar di sana. Kalau memang itu memang rekaman mereka, kan nggak jelas itu dibilang, kalau mau kasihlah sekian, kalau enggak ya dia tetap ngomong. Itu kan udah namanya pengancaman dan pemerasan. Bukan lagi negosiasi dari sebuah endorsement atau negosiasi dari sebuah suap menyuap. Udahlah, nanti aja di pengadilan ya, di pengadilan nanti dibuktikan semua. Toh si pelapor juga dimintai keterangan kok beserta bukti-bukti. Memangnya nggak cerdas itu institusi Polri sampai bisa menetapkan tersangka padahal bukan tersangka? Ya, kacau lu pada. Satu lagi, jangan lupa ya, katanya ada keterlibatan si Doktif dan Dokter Oki di sana. Coba ayo, kasihan juga kalau cuma si NM aja yang ditahan kan. Si Dokter Okinya katanya juga ya kok nggak ditahan, apalagi si Doktif. Kalau memang benar CCTV yang beredar itu dia, wah parah sih, parah. Bravo untuk pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk kinerja baiknya atas ditahannya NM dan IM hari ini. Dan selamat untuk pihak Dr. Reza Gladys dan semua orang-orang yang sayang sama Dr. Reza karena doanya dijawab sama Tuhan. Meskipun ini baru tahap awal, tapi yang kita lihat adalah tahap awal yang sangat baik. Kita tetap dukung penuh sampai nanti di persidangan. Semoga bisa ada hasil yang baik dari para penegak hukum. Tapi bagi netizen yang waras, kita tetap masih punya PR nih untuk mengawal Dr. O yang digadang-gadang sebagai otak dari kasus dugaan pemerasan ini menurut kuasa hukum Dr. Reza Gladys. Pemerasan Lemon 4 ember sudah selesai di tahap awal. Saat ini mari kita bahas 2 juta Sing dolar dan oknum bertopeng. Mari kita kawal terus untuk 2 juta Sing dolar dan oknum bertopeng ini. Sampai di mana dan bagaimana nanti hasilnya, kita kawal terus. Dan Dear oknum bertopeng, saya cuma mau titip pesan, kalau memang sudah ngeblok saya debu ini, ya nggak usah kepo-kepo lagi sama akunku, pakai akun yang lain, terus kepo-kepo lagi, nggak usah. Tidur aja yang nyenyak, mimpi indah di kasurmu yang harganya 100 juta itu sayang. Surat terbuka untuk Nikita Mirzani. Bawa semua produk yang lu pakai untuk mengancam Dr. Reza Gladys sehingga lu Nikita Mirzani melakukan sebuah pemerasan itu. Bawa semua produk-produk yang lu pakai ngancem untuk dicairkannya duit yang lu peras. Hingga akhirnya si Dr. Reza Gladys rela-rela aja diperas sama lu. Jadi jangan ampe lu lupa ya Niki ya. Bawa semua produk-produk itu yang lu gunain untuk ngancem-ngancem hingga cairlah duit hasil peras lu yang dicicil ampe 2 kali. Jangan sampai lu nggak bawa. Jadi ini surat terbuka ya buat lu Nikita Mirzani ya. Dan sekalian ya. Sebenarnya tuh diputar dulu ujungnya buat isi kayak ala-ala insulin kan tuh, menyala tuh lihat nih isinya ya. Menyala. Nanti caranya jadi gini. Jadi cek tuh kayak mirip sama yang udah ditarik dari BPOM sih. Mirip loh. Mirip. Ya udah lah ya. Sorry, udah lupa kan nih. Soalnya tadi ada iklan yang lewat. See you, bye-bye. Surat terbuka ini untuk Nikita Mirzani. Semangat ya di pengadilan nanti. Dengerin nih, owner overclaim. Ya, meskipun kamu sudah berhasil membuat NM ini sebagai tersangka dan sudah memasukkan NM ini ke penjara, bukan berarti NM ini dipandang oleh masyarakat Indonesia ini sebagai penjahat, tidak, melainkan sebagai pahlawan. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena apa? Karena berkat NM, masyarakat Indonesia jadi tahu, jadi lebih pintar terkait soal krim, apalagi yang namanya krim overclaim yang
kamu produksi itu. Meskipun kamu sekarang tepuk tangan ya, merasa menang, tapi tetap di mata masyarakat kamu itu adalah penjahatnya, the real penjahatnya. Jadi nggak usah kamu menunjukkan power kamu, menunjukkan kemenangan kamu. Tidak, sesungguhnya itu adalah kekalahan kamu di mata masyarakat Indonesia ya. Yang tadinya masyarakat Indonesia tidak paham yang namanya skincare itu bisa di oplas-oplas apa segala macamnya, tetapi ternyata semenjak adanya Doktif dan NM Speak Up, masyarakat Indonesia jadi lebih pinter dan lebih tahu tentunya ya. Mengenai pemerasan, menurut aku wajar aja sih NM seperti itu. Secara NM seorang selebritis, seorang artis besar, yang dimana dia tahu rahasiamu, dan kamu juga membutuhkan NM pada saat itu. Ya sudah, adalah terjadi transaksi seperti itu. Itu namanya bukan pemerasan, sayang. Sudah kesepakatan. Kau harus paham itu ya. Kesepakatan dan pemerasan itu dua hal yang berbeda. Udahlah, itu aja. Nggak ngerti-ngerti kamu itu, hah? Kalau udah salah-salah aja, udah perbaiki itu. Produk kamu perbaiki ya. Udah perbaiki kamu. Gak usah lagi sosokan kamu menunjukkan power kamu. Tuh kan, apa tuh jadi rontok tuh. Udahlah. Hal-hal yang gue paling tunggu nanti di persidangan. Hakim akan bertanya kepada Ibu Nikita Mirzani. Kepada Ibu Nikita Mirzani, Dr. Gladys telah melaporkan Anda sebagai seseorang dalam kasus pemerasan uang 4M. Apakah benar? Nikita Mirzani menjawab, tidak, saya artis. Kalau Anda ingin bertemu saya, bayar. Saya sibuk. Dia menawarkan kepada saya tidak pernah mengenal dia. Terus ditanya, hakim tanya kepada Dr. Gladys, Dr. Gladys, atas dasar apa Anda ingin memberikan uang 4M itu? Dr. Gladys bilang apa dong? Cuma-cuma? Tidak mungkin. Pasti bilang, saya ingin memberikan uang 4M itu karena beliau telah menemukan barang kosmetik saya yang berbahaya, yang ada jarum suntiknya. Nggak bahaya tak dokter? Hah? Nggak bahaya? Dokter ini rada-rada ya. Sudah tahu kau salah, kau pun melaporkan diri. Berarti akhirnya masyarakat tahu kalau kau selama ini jual jarum suntik, jual kosmetik yang berbahaya. Selama ini orang itu tidak pernah omong kau bernama dokter. Hah? Hai, Dr. Gladys ini, kau sebenarnya yang pergi kasih masuk kepala di Guang Singa. Hakim tanya, atas dasar apa Anda memberikan uang 4M itu? Atas dasar apa? Kenapa? Kenapa kau kasih? Sekarang ini jangan dulu di persidangan. Sebagai masyarakat biasa tanya dulu. Kenapa dokter memberikan uang 4M itu? Kenapa? Dokter jawab nggak? Jawab nggak? Jadi kemarin pas Nikita Mirzani resmi ditahan, itu para buzzernya sebelah itu langsung nyerang konten-konten gua. Semua konten gua dikomenin, ngingetin gua, itu junjungan lu tersangka tuh apa segala macam. Gue tuh selalu bilang ya, gue tuh nggak mendukung personalnya, gue nggak mendukung subjeknya, gue mendukung tindakannya. Either itu Doktif atau Nikita Mirzani, selama mereka memperjuangkan masyarakat-masyarakat yang tertipu sama owner skincare abal-abal ini, ya gue dukung tindakan mereka. Kalaupun ada tindakan pemerasan dan benar bisa dibuktikan tindakan pemerasan sampai menjadi terdakwa, kan saat ini masih tersangka ya, belum terdakwa. Selama itu bisa dibuktikan, ya udah gitu. Ya kalau memang pemerasan aja. Gue nggak akan denial kalau itu sebuah kesalahan. Karena ya benar, pemerasan itu sebuah tindak pidana. Kalau benar pemerasan ya, bukan ada unsur sesuatunya. Dan gue akan selalu bilang, gue akan mendukung aparat hukum dalam penindakan pidana apapun. Pemerasan lah, apalah, asalkan diusut sampai akarnya. Ketika polisi mengusut pemerasannya, maka sebab akibat dari pemerasan itu harus kita usut juga. Apa sih kira-kira penyebab munculnya pemerasan itu? Kita biasa diperas itu kan, ya kalau kita nggak mau ngasih dan kita nggak ngerasa ada sesuatu yang perlu kita kasih, dan kalau kita ngerasa kalau nggak kita kasih itu kita nggak kenapa-napa, nggak usah kita kasih. Bener nggak?
Nah, kalau kita ngerasa ada sesuatu yang bahaya kalau kita nggak ngasih itu duit, dan kita memilih untuk ngasih itu duit, berarti kita mencoba menyuapkan. Dan gua rasa polisi harus ngusut sampai sebabnya itu apa semua ini gitu. Kalau memang pemerasan dilakukan sama Nikita Mirzani, oke, silahkan diproses. Tapi setelah itu, yuk kita tarik mundur sampai ke pangkal dari kasus ini semua. Bagaimana kalau kasus ini tidak terblow up? Jangan-jangan nanti masyarakat yang kena dampaknya dari skincare bahayanya dia. Ini terjadi itu kan karena ada indikasi bahwa skincare dia itu berbahaya. Makanya dia mencoba menghubungi sana sini dan mencoba menutup mulut seseorang. Kan begitu tuh. Apakah benar ada dugaan skincare yang berbahaya yang akan direview Nikita Mirzani? Nah, kesimpulan yang mau gue sampein adalah sebenarnya kan pra kejadian ini, kasus-kasus ini itu adalah mafia-mafia skincare yang menjual skincare-nya overclaim, mengandung bahan berbahaya dan segala macam. Jangankan mengandung bahan berbahaya, overclaim aja juga berbahaya dan merugikan masyarakat. Harapannya pihak kepolisian juga mengusut sampai pangkalnya ini, nggak cuma si pemerasannya aja. Ya oke lah, terserah. Kita serahkan ke polisi mengurus pemerasan ini. Kita